Kedua mata Dave dan Jacob mendelik saat melihat seorang wanita cantik sedang menggendong bayi turun menuruni anak tangga. Mereka semua berkumpul di ruang tengah dan melihat Fiona yang turun. Davin bahkan sampai mengusap kasar wajah Dave dan Jacob secara bergantian agar dua pria mata keranjang hidung belang ini tidak terus memandangi sang istri. Kenapa pula Fiona nampak cantik sekali hari ini? Menggunakan gaun yang pas pada tubuhnya, riasan tipis dan bibir semarah ceri. Tubuhnya yang semakin berisi malah semakin membuatnya anggun. Apalagi orang luar negeri suka bentuk tubuh seperti itu. Davin tidak tahu saja, jika Fiona pun ingin terlihat sempurna di mata semua teman-temannya. Sebelum benar-benar sampai di ujung tangga, Davin sudah lebih dulu menghampiri, mengambil baby D dibandingkan sang istri lalu menggendongnya sendiri. Tidak sampai di sana saja, Davin juga langsung menarik pinggang sang istri dan didekapnya erat. Ingin menunjukkan pada semua orang bahwa ini adalah istrinya, hanya miliknya. Dengan senyumnya yang paling manis, Fiona menyapa semua teman Davin. Tidak usah kenalan, sini duduk di dekatku, ucap Davin, langsung menarik sang istri dan mereka duduk berdampingan. Kak Fio cantik sekali, kenapa mau menikah dengan Davin? Celetuk Sasi. Dan sontak membuat Davin melotot. Itulah beruntungnya aku, balas Davin, dia lebih dulu menjawab sebelum Fiona sempat buka suara. Pembicaraan di antara mereka terus berlanjut dengan hangat, mengalir begitu saja hanya Davin yang terus tersudut di pojokan. Bahkan Gunawan semakin memanfaatkan momen ini untuk mencari keburukan-keburukan menantunya itu di masa lalu. Sampai tak berselang lama kemudian Dania meminta semua orang untuk mulai menikmati hidangan yang sudah dia sediakan, belum makan siang memang, tapi teman-teman Davin juga sudah merasa lapar. Di luar dugaan Davin, Sasi dan Lola sedikit pun tidak mengusik dia. Kedua gadis itu malah sibuk dengan Anjas dan Danu, meminta pula kedua pria itu untuk menjadi tour guide pribadinya selama mereka berada di negara ini. Davin geleng-geleng kepala. Sementara Dave dan Jacob terus menggoda Fiona. Sialan, umpat Davin di dalam hati. Sementara dia sibuk sendiri menggendong baby D. Kekesalan Davin semakin menjadi saat tiba-tiba Gunawan mendekati dia. Andaikan saja Fiona lebih dulu bertemu dengan Dave, pasti mereka lebih cocok, bisik Gunawan. Papa, rengek Davin. Sekali lagi papa menggangguku seperti itu aku akan mengadu pada Mama Dania. Timpal Davin lagi. Itulah menyebalkannya kamu, apa-apa mengadu pada istriku. Papa lebih menyebalkan, aku sudah memberikan cucu setampan ini masih juga dimusuhi, apa aku juga harus memberikan seorang cucu yang cantik, baiklah akan ku buat sekarang. Mulut Gunawan tergagap sampai tidak bisa berkata-kata, apalagi saat tiba-tiba Davin meletakkan baby D di dadanya dan Gunawan otomatis menggendong, lalu Davin menghampiri Fiona dan menarik istrinya itu menjauh dari Dave dan Jacob. Dedi kita mau kemana? Kan lagi temenin mereka makan, ucap Fiona di antara langkah kakinya yang mulai mengikuti langkah sang suami yang menjauh dari orang-orang. Aku juga mau makan Mom, tapi makanan favoritku bukan yang di meja makan, balas Davin dengan senyum seringai. Fiona sangat tahu apa maksudnya itu, intinya bahkan langsung berdenyut ketika membayangkan Davin akan memakannya. Tapi Dad, sedang ada teman-temanmu. Aku tidak peduli. Mereka mulai menaiki anak tangga. Dad, ucap Fiona di antara tawanya yang menahan geli. Baru selangkah masuk ke dalam kamar Davin tiba-tiba melepas gaunnya dan menjamah Fiona. Pokoknya sekarang aku mau keluar di dalam. Ih Dad kenapa bilang begitu? Bagaimana kalau aku hamil lagi? Karena Papa Gunawan minta cucu yang cantik. Ah bohong, jawab Fiona. Fiona tidak mampu lagi membantah, kini dia hanya bisa pasrah. Karena darahnya pun sudah mendidih, dia ingin lebih. Bersandar di dinding kamar mereka saling mencumbu satu sama lain. Ah Dad, pintunya belum ditutup. Ucap Fiona saat melihat pintu itu masih terbuka sedikit. Tidak akan ada yang berani naik ke sini Mom. Tutup dulu. Baiklah, Davin pasrah, dia mencabut jarinya dan mulai menjauh. Menutup dan mengunci pintu itu lalu kembali menghampiri sang istri yang sudah menggodanya dengan wajah nakal. Fiona memang paling bisa membangkitkan gairah terpendamnya. Tepat jam 1 siang semua teman Davin pamit pulang. Mereka semua diantar ke hotel oleh Anjas dan Danu. Saat Fiona dan baby D tidur, Davin turun dan melihat lantai 1 yang sudah sepi. Hanya terlihat Dania yang masih membantu beberapa para pelayan membereskan meja jamuan. Ma, mereka sudah pulang? Tanya Davin, bertanya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Sudah, kamu mau makan tidak? Sini duduk Mama ambilkan, ucap Dania pula.
Davin yang memang sudah lapar pun menurut, dia makan dari makanan yang disiapkan oleh sang ibu mertua. Setelah makan, bawa makanan juga untuk Fiona. Biar dia makan di kamar. Iya ma, sahut Davin sambil mengunyah makanan. Ma, aku mau tanya. Ucap Davin lagi. Apa? Memangnya bahaya kalau Fiona hamil lagi? Nggak bahaya, tapi kan kasihan baby D, dia masih kecil dan ibunya harus hamil lagi. Memangnya kamu tidak kasihan? Kasihan ma. Ya sudah kalau begitu ditahan. Tapi tadi sudah keluar di dalam. Astaga. Dania menepuk keningnya keras, rasanya ingin menyiram wajah menantunya ini dengan semangkuk sambal. Jangan diulang lagi, semoga yang ini nggak jadi. Titah Dania dan Davin menganggukkan kepalanya patuh. Aku begitu gara-gara Papa Gunawan ma, dia ingin cucu yang cantik. Dania mengeram kesal, mengutuk suaminya yang kini sedang tidur di kamar. Sementara Davin diam-diam tersenyum, sehabis ini pasti Dania akan memarahi Gunawan. Dia yang enak-enak tapi Gunawan yang kena getahnya. 1-0 pa, batin Davin. Dia segera menyelesaikan makannya dan membawa sepiring nasi penuh untuk sang istri di dalam kamar. Momi bangun, ucap Davin, dia juga menggoyangkan bahu sang istri agar Fiona cepat sadar dari tidurnya. Rang Fiona, matanya terpejam tapi dia menggeliat malas bangun. Bangun dulu mom, makan, abis makan tidur lagi tidak apa-apa, ucap Davin lagi. Tapi Fiona sungguh enggan membuka mata, rasanya malas dan lesu sekali. Meski dia sudah tersadar namun masih malas bangun. Mom makan dulu. Nanti aja Dad, Mommy belum mau bangun. Tapi makan dulu. Tidak mau, rengek Fiona. Nanti asimu berkurang mom. Kalau Daddy tidak minum juga ini sudah pas untuk baby Dion. Tapi kan Daddy juga mau. Fiona semakin memejamkan mata, bahkan menarik selimut hingga sampai di lehernya. Takut tiba-tiba Davin menyelinap masuk ke dalam selimut dan menggerayangi tubuhnya yang hanya menggunakan lingerie tipis. Mom, bangun. Tidak mau. Jangan buat Daddy membangunkan Mommy dengan cara lain. Cara apa? Cara nganu. Daddy. Kesal Fiona, terpaksa dia membuka mata, meski dengan bibir yang cemberut. Sementara Davin hanya tersenyum, lalu membantu istrinya untuk bangun dan duduk. Davin meletakkan piring yang dia bawa di pangkuan istrinya. Tempat di bawah dada Fiona yang menggantung sempurna. Terlihat menggoda sekali. Mom. Apa? Sahut Fiona ketus. Teman-teman Daddy sudah pulang. Besok Daddy mulai kerja lagi ya? Iya, tapi makan siang pulang. Besok ada pertemuan klien, sore mungkin pulangnya. Fiona mencebik. Nanti di kantor kita video call, bujuk Davin, dia bahkan kembali mengambil piring itu dan menyuapi sang istri untuk makan. Bener ya video call? Iya, pas ketemu klien video call juga boleh, nanti Anton yang akan memegang ponselnya, bujuk Davin lagi dan berhasil membuat Fiona kembali tersenyum. Dad, apa? Tanya Davin, dia menghapus nasi yang menempel di sudut bibir istrinya. Daddy risih ya Mommy jadi manja gini. Tidak, lebih baik Mommy manja sama Daddy, daripada manja sama suami orang. Plak. Fiona langsung memukul lengan suaminya dan Davin terkekeh. Kadang Daddy memang capek, tapi kalau Mommy tidak manja Daddy juga jadi rindu. Jelas Davin kemudian. Dia bicara jujur, ada kalanya dia memang kewalahan menuruti semua keinginan Fiona, namun terkadang dia pun merindukan tiap omelan istrinya itu. Seperti sebuah kebiasaan yang tidak bisa dia tinggalkan. Semoga saja Daddy tidak bosan. Jangan bicara seperti itu, kita menikah bukan untuk bosan-bosanan, tapi untuk tetap bersama sampai maut memisahkan. Fiona mencebik, ucapan suaminya terdengar terlalu manis. Mereka terus berbincang, membicarakan banyak hal hingga akhirnya nasi di piring Fiona habis. Saat itu waktu sudah menunjukkan jam 2:30 sore. Davin tidak mengizinkan Fiona untuk kembali tidur. Dia mengajak istrinya itu untuk menghirup udara dari balkon di kamar. Davin memeluk erat istrinya dari belakang. Fiona yang hanya menggunakan lingerie pun merasa hangat. Tidak terpengaruh dengan banyaknya angin yang menerpa tubuhnya. Setelah baby D berusia 6 bulan kita gunakan babysitter ya. Pinta Davin, berbicara tepat di telinga sang istri hingga Fiona meremang. Iya Dad, balas Fiona patuh. Dia sangat tahu jika suaminya pun menginginkan waktu yang berkualitas untuk mereka berdua, tanpa mengurangi kasih sayangnya pada baby Dion. Dan mendengar Fiona yang patuh seperti ini Davin sangat senang, dia lantas membalik tubuh Fiona dan menjatuhkan sebuah ciuman dalam di atas bibir merah merekah sang istri.
Tanpa sadar jika di bawah sana Joe dan Ron melihat. Astaga! Pekik Joe dan Ron tak habis pikir, buru-buru mereka masuk ke dalam pos satpam. Hari berlalu. Minggu juga sudah berganti bulan. Sampai akhirnya keluarga Alteza dan keluarga Gunawan mendengar kabar tentang kehamilan Dinara. Niat awal mereka untuk menunda momongan gagal total, karena baru 1 bulan usia pernikahan mereka, Dinara sudah dinyatakan hamil. Gaisan sih senang-senang saja, tapi Dinara masih merasa takut. Malam ini Gaisan dan Dinara pulang ke rumah Gunawan, bukan hanya ingin makan malam, mereka juga memutuskan untuk menginap. Karena besok adalah hari Minggu dan Gaisan libur. Di meja makan, semua orang masih berkumpul di sini meski mereka semua sudah menyelesaikan makan malam. "Kamu tidak mabuk?" tanya Dania pada sang anak. Dia duduk di sebelah Dinara dan mengelus lengan sang anak. Dania sungguh haru kini gadis kecilnya akan menjadi ibu, meski dia pun sebenarnya takut pula Dinara belum mampu. Tapi Dania percaya jika Mutia akan menjaga Dinara dengan baik. "Enggak ma, Dinara enggak mabuk, cuma pengenan." Gaisan yang menjawab, karena Dinara hanya diam saja. Dinara hanya mengangguk membenarkan ucapan sang suami. "Pengen apa? Sekarang mau apa?" "Biar mama buat untukmu," ucap Dania lagi. Dan mendengar pertanyaan sang mertua, Gaisan mengulum senyumnya. Lalu mendadak takut saat melihat Dinara hendak buka suara. "Enggak ma, aku pengen." "Stop. Jangan-jangan," potong Gaisan dengan cepat, hingga membuat beberapa pasang mata langsung melihat ke arahnya. "Kenapa? Tingkahmu itu mencurigakan," sahut Fiona pula. "Kamu mau apa Nara? Katakan saja," timpal Fiona lagi. Gaisan menggelengkan kepalanya, memberi isyarat Dinara agar tidak menjawab. Tapi Dinara sungguh tak bisa untuk berbohong, terlebih saat keinginan untuk jujur lebih kuat dia rasa. Aku," ucap Dinara ragu-ragu. "Aku nggak pengen apa-apa ma, maunya cuma sama abang Gaisan terus di kamar." Gaisan menepuk keningnya pelan. Gunawan, Fiona dan Davin membuang nafasnya kasar, sementara Dania hanya tersenyum kecil. "Itu wajar sayang, wanita hamil memang lebih manja pada suaminya," terang Dania, membuat perasaan Dinara jadi lebih lega. Dia pikir selama ini dia sudah jadi orang aneh, karena semenjak hamil, setiap hari dia selalu meminta anu-anu. Selesai makan malam, para wanita kembali ke dalam kamarnya. Sementara para pria masih duduk di ruang tengah. Dania ingin segera berbaring karena tubuhnya yang lelah. Fiona juga ingin menyusui baby Dion, 1 bulan lagi anaknya ini memasuki usia 6 bulan. Sementara Dinara pun melakukan panggilan video call bersama teman-temannya untuk membahas materi kuliah. Jadilah di ruang tengah ini hanya ada para pria. "Pa, aku naik ya, aku mau menemui baby D," pamit Davin, merasa jika pembicaraan di antara mereka tidak akan asik, tidak seasik saat dia bersama dengan istrinya. Dia bosan dan ingin segera masuk kamar. "Heleh, menemui baby D apa menemui Fiona?" balas Gunawan. "Ya dua-duanya pa, baby D dan Fiona kan anak dan momi, jelas mereka tidak akan berpisah." "Nanti dulu, mumpung ada kakakmu di sini, berkumpullah dulu," cegah Gunawan lagi. Gaisan yang mendengar sedikit gusar, karena dia pun sebenarnya ingin segera kembali ke dalam kamar, namun merasa tak enak hati dengan ayah mertua. "Ya ampun pa, emang mau ngomongin apa sih, ribet banget pakai kumpul-kumpul," balas Davin, masih kuku ingin naik ke kamar. "Tuh lihat adikmu Gaisan, sudah tambah tua, sudah punya anak, masih aja seperti anak kecil." Berkumpul sesama pria seperti ini penting, bertukar cerita, berbagi pengalaman tentang hidup. Gunawan terus bicara panjang lebar, cerita hidupnya hingga bisa sukses dan membina rumah tangga yang rukun seperti ini. Davin sampai menggapai cerita itu, karena setiap ada kumpul-kumpul begini pasti itu yang diceritakan Gunawan. "Iya pa, paham-paham," sahut Davin, sementara Gaisan masih mode diam. Terlihat dingin namun sebenarnya ingin segera lari menemui sang istri. "Papa ngobrol aja sama Gaisan berdua, aku udah nggak tahan," celetuk Davin lagi. Tanpa izin papa mertuanya dia langsung pergi. Dan Gaisan sungguh ingin mengikuti langkah kaki adiknya itu. Davin, seperti anak kecil," kesal Gunawan. "Untung menantu papa bukan hanya Davin, untung ada kamu juga. Kamu adalah menantu kebanggaan papa." Seloro Gunawan pula, menatap Gaisan dengan bangga, tersenyum pada menantunya yang sudah jadi pendengar setia. Dan Gaisan hanya membalasnya dengan senyum kecil. "Papa dengar, diperus." "Pa," potong Gaisan sebelum Gunawan kembali buka suara dan bercerita panjang kali lebar. "Dinara pasti sudah menungguku.
Aku harus kembali ke kamar, timpal Gaisan lagi, meski ragu-ragu tapi dia harus bicara. Dan Gunawan yang mendengar ucapan itu merasa tak senang, kenapa kini Gaisan malah terlihat seperti Davin juga. Kenapa buru-buru sekali, nanti saja. Tapi Dinara tidak akan tidur jika tidak ada aku Pak. Apa iya? Kalau Suits ngantuk ya tidur-tidur saja. Tidak bisa seperti itu Pak, dia harus dibuat lelah dulu baru tidur. Secepat kilat Gaisan mengulum bibirnya, merasa telah salah berucap. Dan Gunawan yang tahu kemana arah pembicaraan menantunya itu pun hanya mampu geleng-geleng kepala. Ternyata Gaisan dan Davin sama saja. Ya sudah sana pergi. Senyum Gaisan terkembang, dia bahkan langsung bangkit dan berlari menuju tangga ke lantai 2. Melihat itu Gunawan makin menggelengkan kepalanya kasar. Melihat betapa Gaisan lebih bernafsu untuk bertemu dengan anak bungsunya. Ternyata Gaisan lebih parah daripada Davin. Gunawan membuang nafasnya pelan, menikmati malam ini sendiri di ruang tengah. Menantu gak ada akhlak, gerutunya kesal. Dengan kasar Gaisan membuka pintu kamarnya. Lalu melihat Dinara yang masih duduk di meja belajarnya dan melakukan panggilan video call dengan beberapa teman. Mendengar pintu dibuka dengan kasar pun Dinara langsung menoleh dan melihat suaminya masuk. Dia mendadak tidak enak hati, karena tugasnya dengan teman-teman belum selesai. Padahal tadi dia sudah berjanji akan melayani suaminya saat berada di rumah ini. Di kamarnya semasa gadis, Gaisan menghampiri istrinya, bersandar pada meja dan menatap Dinara. Dia tidak terlihat di panggilan video call itu. Gaisan lalu mengambil salah satu buku dan pena, dia lantas menuliskan sesuatu. Belum selesai. Dinara mengangguk kecil. Masih lama. Dinara mengangguk lagi, membuat gerakan angka 30 menggunakan jari tangan kanannya. Dan melihat itu Gaisan membuang nafasnya kasar, padahal dia sudah buru-buru untuk kembali namun istrinya malah masih sibuk sendiri. Di saat Gaisan ingin pergi dari sana, Dinara menahan tangannya. Meminta Gaisan untuk tetap tinggal. Lalu Dinara menuliskan sesuatu yang membuat wajah suaminya kembali bahagia. Abang boleh menyentuhku, tapi jangan sampai terlihat di kamera. Senyum seringai Gaisan muncul, istrinya ini selalu saja memberinya fantasi baru dalam bercinta, membuatnya semakin mencintai dengan begitu dalam. Dinara pun lantas mengubah posisi kameranya, hingga hanya menangkap kepalanya hingga pundak. Sementara dari dada ke bawah, semuanya tertutup dan aman untuk dijamah sang suami. Dinara kembali melanjutkan diskusinya dengan ketiga temannya yang lain. Sesekali pun Dinara bicara menyampaikan pendapatnya. Semua teman-temannya sudah tahu jika Dinara sudah menikah dan kini hamil 3 bulan. Dinara pun mematikan sambungan telepon itu karena sudah tidak tahan dengan apa yang dilakukan sang suami dan terjadilah adegan celap-celup. Pagi datang. Dinara bangun kesiangan. Gaisan bahkan sudah mandi dan rapi tapi istrinya itu masih saja bersembunyi di balik selimut tebal. Sayang, kamu belum mau bangun? Tanya Gaisan dengan menggoyangkan tubuh istrinya. Enggak bang, Nara masih ngantuk. Jawab Dinara dengan suaranya yang sesak. Matanya masih setia terpejam dengan rapat. Abang turun saja duluan, sarapan, nanti bawakan aku roti dan susu saja. Benar hanya itu. Dinara mengangguk. Setelahnya Gaisan keluar dan tanpa sengaja bersitatap dengan Davin yang juga baru keluar dari dalam kamar. Mereka bertemu di tengah-tengah, bersama menuruni anak tangga. Turun sendiri, Fiona mana? Tanya Gaisan. Istriku kelelahan, tenagaku terlalu kuat untuk dia imbangi, jawab Davin dengan bangga dan Gaisan yang mendengar itu langsung berdecih. Karena merasa dia lebih kuat. Di mana Dinara? Tanya Davin. Dia masih tidur, masih menikmati sensasi yang kuberikan semalam. Katanya masih terasa mengganjal sampai pagi ini, jawab Gaisan bohong, padahal Dinara hanya kelelahan. Davin mendelik, memangnya sebesar apa milik Gaisan? Pikirnya. Davin mendengus kesal, entah kenapa dia benci sekali mendengar kesombongan Gaisan. Dari dulu mereka memang selalu berdebat, bersaing dalam banyak hal. Aku harus bisa membuat Fiona hamil lagi, agar kedudukanku semakin tinggi dibanding Gaisan. Batin Davin. Keduanya terus berjalan hingga akhirnya sampai di meja makan. Gunawan tidak ada di sana, pagi ini dia memutuskan untuk jogging keliling komplek bersama bapak-bapak yang lain. Papa mana Ma? Tanya Davin, dia dan Gaisan pun mulai duduk. Jogging, katanya mau cari sarapan di luar juga, mungkin pulangnya nanti jam 9-an. Jogging sama siapa? Gaisan juga ikut buka suara. Bapak-bapak di sini. Yakin mah cuma bapak-bapak, jangan-jangan ada gadisnya.
Davin kompor. His. Ngomong apa sih kamu? Kesal Geisan, Davin selalu saja seperti itu, membuat keruh air yang bening. Ya nggak apa-apa, ada gadisnya juga, mama tidak masalah, jawab Dania enteng, dia memang tipe wanita yang bukan pencemburu. Apalagi usianya jauh lebih muda dari Gunawan. Gunawan akan sangat merugi jika sampai mengkhianati dia. Uis. Mama memang istri idaman, seloroh Davin. Di mana Dinara dan Fiona? Tanya Dania, baru sadar jika kedua anak gadisnya tidak ada. Masih males bangun ma, nanti biar Davin bawa sarapan Fiona naik. Sama ma, Dinara juga. Cuma minta susu sama roti. Dania mengangguk. Mereka bertiga lantas sarapan bersama. Waktu berlalu. Kini usia baby Dion sudah memasuki bulan ke-6. Mulai empasi dan didampingi oleh babysitter. Fiona hanya terus memompa ASI-nya dan menyimpannya di kulkas, sementara semua urusan baby D sudah diserahkan pada sang babysitter, Nani Hana. Usianya sama seperti Dania, 42 tahun. Sengaja mencari yang tua agar Fiona tidak cemburu-cemburu. 1 bulan pun sudah berlalu dan kini fokus Fiona kembali mengurusi suaminya. Seperti pagi ini, Fiona menyiapkan semua keperluan suaminya yang hendak pergi bekerja. Termasuk memasangkan dasi. Dedi, nanti pulang jangan sore-sore, kita shopping ya. Kayaknya baju Dedi udah ini aja, nggak ada yang baru, ucap Fiona. Oke mom, apapun keinginan Mommy akan Dedi penuhi. Fiona mengulum senyum. Tapi Mommy tahu kan, itu tidak gratis, goda Davin. Dan Fiona langsung memukul dada sang suami. Bagaimana kalau nanti siang Mommy yang samperin Dedi di kantor? Setelah itu baru kita shopping sama-sama. Di kantor mau ngapain Dad? Main kuda-kudaan Mom. Kenapa nggak sekarang aja? Pagi ini Dedi ada meeting Mom. Main cepet dong Dad. Tapi siang nanti lagi ya. Mommy kan tahu Dedi sukanya pelan-pelan, banyak foreplay. Iya nanti Mommy ke kantor Dedi. Yes. Tapi sekarang Mommy mau, Fiona mulai menggeliat manja. As you wish Mom, balas Davin, dengan gerakan cepat dia menarik Fiona dan membantingnya di pinggiran ranjang. Davin kembali membersihkan tubuhnya, mengganti baju dengan baru dan bersiap seorang diri, karena kini Fiona sudah terkulai lemas di atas ranjang. Bahkan masih belum menggunakan pakaian. Ingat Mom, nanti siang datang ke kantor Dedi. Siap Dad. Davin bahkan sedikit berlari, buru-buru keluar kamar agar tidak kembali tergoda oleh rayuan kucing nakal. Sementara Fiona Languseng terkekeh, lama-lama jadi tertawa keras. Lebih baik aku mandi, setelah itu melihat baby Dion, gumam Fiona, lalu bangun. Dengan tubuhnya yang polos itu Fiona memunguti bajunya sendiri yang berserak di lantai. Sementara itu di tempat lain, Davin mulai membuka berkas yang menjadi bahan meetingnya nanti. Kini dia masih berada di dalam mobil yang dikemudikan oleh sang asisten, Anton. Davin terus memikirkan sang istri. Benar-benar membutuhkan Fiona untuk mendinginkan otaknya. Tak lama kemudian meeting berjalan dengan sempurna, jam 11 siang pertemuan itu usai dan Davin kembali ke ruangan kebesarannya. Dan tak lama kemudian datanglah sang istri lalu terjadilah adegan celap-celup di kantor pada saat itu. Mereka berdua saling melepaskan rasa rindu. Puas bercinta mereka akhirnya makan siang bersama. Fiona tadi membawa makanan dari rumah. Waktu berlalu. Di saat Davin dan Fiona sibuk membuat adik untuk Dion, Dinara akhirnya lahiran. Anak pertama Dinara dan Geisan adalah perempuan, membuat Davin jadi ingin memiliki anak perempuan juga. Demi keinginan memiliki anak perempuan, akhirnya Davin dan Fiona konsultasi ke dokter kandungan. Menghitung hari subur Fiona dan tanggal-tanggal baiknya untuk melakukan pembuahan demi mendapatkan anak perempuan. Fiona juga mengkonsumsi makanan yang dianjurkan oleh dokter. Davin pun juga melakukan hal yang sama. Sampai akhirnya penantian mereka terwujud juga. Fiona dinyatakan hamil anak perempuan, bukan 1 melainkan langsung 2. Ya, Fiona hamil bayi kembar. Davin seperti mendapatkan jackpot, dia bahkan bersumpah akan menjaga Fiona dengan baik. Akan menahan diri untuk tidak menyentak istrinya. Tapi ya beginilah, di saat Davin menahannya tapi Fiona sungguh merindukan sentuhannya. Fiona haus belayan lembut suaminya itu. Dad, Mommy mau. Rengek Fiona, dia sudah menggunakan lingeri dan menggeliat manja duduk di tepi ranjang. Astaga Mom, jangan begitu, ini baru 3 bulan usia kehamilanmu. Tunggu sampai bulan keempat ya. Tapi Mommy sudah tidak tahan, masa Mommy main pakai tangan sendiri, keluh Fiona.
Mommy jahat, kesal Davin. Sentuh aku Dad. As you wish Mom. Jawab Davin. Akhirnya, dia kalah. Davin memberikan pemanasan yang lebih panjang. Malam itu mereka menyatu, malam yang menjadi awal malam-malam seterusnya. Sampai akhirnya bayi kembar Fiona dan Davin lahir menggunakan jalur caesar. Davin menangis, merasakan hidupnya sudah begitu sempurna. Dia mencium kening istrinya, tanda terima kasih karena Fiona membuat hidupnya begitu luar biasa. Tamat.